Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang dampak ya. Kalau kemarin saya ceritakan macam-macam sensasi ya, dari sensasi asam lambung, kemudian sensasi GERD, kemudian sensasi anxiety, kemudian sensasi psikosomatis sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai dampak ya. Dampak kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah itu, jadi di session kali ini saya akan menjelaskan tentang dampaknya saja gitu ya. Tetapi kalau untuk anxiety, mohon maaf, tetapi untuk sensasi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, sesuai janji video yang kemarin itu memang terlalu lama. Sebetulnya video yang kemarin itu masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi karena memang durasinya sudah terlalu lama ya, jadi saya hentikan saja. Hari ini atau di session kali ini saya akan lanjutkan lagi mengenai dampaknya ya. Dan sebelum video saya mulai, video yang sebelumnya kan saya itu kan jalan-jalan ya, jalan-jalan seperti biasa, jalan-jalannya ke kebun, ke sawah gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya buat ini ya, buat pandangan buat kalian lah. Jadi ketika orang terkena gangguan asam lambung, kena anxieties, psikosomatis, memang suka takut ya. Ketika jalan-jalan keluar itu suka ada ketakutan tersendiri. Lawan saja teman-teman ya, lawan saja, karena memang ketakutan itu bukan bukan dari sensasi asam lambung teman-teman, tetapi itu juga sebetulnya merupakan dampak ya, dampak terkena gangguan asam lambung dan anxieties, psikosomatis. Kita itu mengalami trauma akan penderitaan kita yang dulu-dulu gitu ya, saat terkena gangguan asam lambung, sensasi yang tidak nyaman, kemudian sensasi itu menjadi trauma tersendiri. Mental kita itu sudah terganggu teman-teman ya, terganggu akan trauma, akhirnya ya kita itu menjadi serba takut ya. Jangankan untuk keluar rumah, makan sesuatu juga kita takut, mendengar kematian kita takut, mendengar kabar buruk kita takut. Karena apa? Karena mental kita sudah terganggu. Nah sekarang cara mengembalikan mental kita itu seperti apa ya? Harus dilatih lagi ya teman-teman ya, harus dilatih lagi. Jadi apapun ketakutannya, salah satu contoh misalnya kalian takut keluar rumah, jangan kalian takutkan itu memang mental kalian sedang mengganggu kalian gitu ya. Jadi lawan saja, lakukan saja, keluar rumah, nggak apa-apa, dengan catatan kalian itu harus sudah makan dulu, minum dulu. Toh kalau misalnya kalian ketakutan, lawan saja, nggak apa-apa. Tapi Pak, ini ketika saya itu ketika mau keluar, tiba-tiba saya itu takut, gemeteran lagi, lemes lagi. Jadi jangan-jangan saya itu takutnya itu penyakit yang berbahaya lagi. Tidak teman-teman ya, karena memang ketakutan itu sendiri itu bisa mempengaruhi yang lainnya. Yang namanya orang takut biasanya pasti lemas lagi, gemeteran lagi gitu ya, jantungnya berdebar lagi. Itu karena memang kalian sedang takut ya. Dampak dari ketakutan kalian ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada gemeteran lah, ada perasaan tidak nyaman gitu di hati itu, di perasaan itu memang ada perasaan tidak nyaman. Ketika kalian mau keluar, kalian sedang mengalami ketakutan, dan ketika pertama kalian misalkan keluar dilawan, itu dulu saya juga memang mengalaminya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gemeteran, waduh, tidak nyamannya itu sungguh luar biasa. Tapi itu hanya sensasi saja teman-teman ya. Itu dampak dari ketakutan kalian yang sedang berlebih gitu teman-teman. Tidak apa-apa, tenangkan saja pikiran kalian, tenangkan saja hati kalian, tanamkan dalam pikiran kalian, ini mental saya sedang terganggu, ini saya sedang ketakutan, dan ketakutan ini memang menyebabkan hal-hal yang lain, gemeteran lah, lemes lah, kelayangan lah, sempoyongan lah, berdebar lah jantung gitu ya. Kadang memicu jantungnya itu jadi cepat duduk-duduk gitu, seperti itu. Nah seperti itu aja, tanamkan saja, ini sedang cemas, ini sedang ketakutan, ini harus dilawan, ini tidak akan apa-apa ya. Saya sudah minum, saya sudah makan, saya tidak akan apa-apa. Tenangkan seperti itu. Kembali lagi ke psikosomatis, kalau misalnya kalian berbicara tidak apa-apa, maka tidak akan apa-apa. Tetapi berbeda ketika kalian sedang ketakutan. Kalau misalnya mau keluar rumah, kemudian ada perasaan takut, kemudian kalian berpikirnya, waduh jangan-jangan saya pingsan nih.
ketika saya mau keluar nih, waduh jangan-jangan nanti di depannya saya gemeteran lagi, waduh jangan-jangan nanti lemas lagi. Nanti tubuh kalian bisa merespon sendiri, yang namanya psikosomatis ya. Nanti tubuh kalian bisa merespon lagi, akhirnya yang tadinya tidak akan terjadi karena kalian berpikir seperti itu, akhirnya makanya kalian akan lemas lagi, akan gemeteran lagi, akan ketakutan lagi. Nah seperti itu teman-teman, makanya biasakan lagi ya, biasakan dari mulai sekarang itu. Karena catat sekali lagi ya, kalau misalnya kalian sedang ketakutan, mengalami cemas, takut akan keluar, takut akan hal yang lain-lain, tanamkan dalam pikiran kalian kalau mental kalian itu sekarang itu sedang terganggu. Jadi kalian harus dilatih lagi. Kalau misalkan ada perasaan yang tidak nyaman ya, tidak nyaman karena ketika mau keluar kalian tidak nyaman karena ketakutan ya, kadang gemeteran, kadang keluar keringat dingin, itu bukan penyakit yang lain-lain teman-teman, itu memang dampak daripada kalian sedang ketakutan ya, sensasinya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi lakukan saja jalan-jalan keluar. Kenapa saya sering akhir-akhir ini sudah berapa video ya, saya itu selalu menampilkan, bukan selalu ya, baru berapa video sih sebetulnya ya, itu saya selalu jalan-jalan ya, jalan-jalan keluar rumah gitu ya teman-teman ya, olahraga, dan saya selalu bikin videonya. Sebetulnya ini jalan-jalan saya itu dari dulu ketika mulai tahapan perbaikan penyembuhan ya, saya selalu melakukan jalan-jalan ya. Ketika mulai paham dengan penyakit ini, saya selalu melakukan jalan-jalan. Cuman dulu itu nggak dibikin videonya karena memang tadinya saya nggak kepikiran bahwa jalan-jalan itu dibikin video untuk memotivasi kalian. Tetapi karena memang saat ini itu banyak teman-teman itu yang sedang mengalami ketakutan ya, ketakutan akan sesuatu, makanya apalagi tentang keluar rumah ya, makanya video saya yang sedang jalan-jalan itu, sekarang saya sedang jalan-jalan itu sering saya video dan sering saya share ke teman-teman ya di YouTube. Nah itu teman-teman, jadi itu panduan buat kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian sedang mengalami ketakutan tentang mau keluar rumah, jangan takut ya. Kalau mau jalan-jalan jangan takut. Itu panduan buat kalian. Ketika saya jalan-jalan itu sebetulnya panduan buat kalian lah gitu ya. Jadi lakukan saja. Jadi mental kalian itu memang sedang terganggu, lakukan saja, percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena memang akan baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan lagi ke topik utama teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya tidak bosan-bosannya ya meminta kalian, memohon sama kalian yang baru bergabung, tolong di subscribe dulu videonya. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Dan kalian juga jangan lupa ya, ditekan juga tombol loncengnya, biar kalian juga itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung GERD ini kepada kalian, dengan tujuan semoga saja videonya menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, agar lebih baik, apalagi sampai sembuh total ya, amin ya rabbal alamin ya. Nah itu karena memang itu tujuannya ya. Nah itu teman-teman ya. Dan saya juga selalu mewanti-wanti sama teman-teman, lakukan kebaikan terhadap orang lain, sering bersedekah terhadap orang lain, karena dengan sering bersedekah tidak akan membuat kalian miskin, melainkan akan menambah kaya kalian ya, menambah kaya rezekinya. Karena Allah telah berjanji bahwa orang yang sering melakukan sedekah terhadap orang lain, maka rezekinya akan dilipat gandakan gitu ya teman-teman ya. Dan kalian juga akan kaya akan perasaan ya, ketika kalian sedang murung, sedang tidak nyaman, ketika ada orang lewat yang membutuhkan pertolongan kalian atau membutuhkan rezeki kalian, bersedekahlah sama orang tersebut ya. Nanti ketika kalian melakukan hal seperti itu, ada perasaan nyaman tersendiri. Apalagi kalau misalnya orang yang diberi sedekah sama kita mengucapkan doa, dan doanya biasanya suka panjang ya, itu keterimanya itu aduh masya Allah, sungguh luar biasa sekali teman-teman ya. Dulu juga saya melakukan seperti itu ya, ketika pertama kali ketika saya pasrah dengan keadaan seperti ini, pasrah dengan kenyataan ini gitu ya. Jadi pasrah dengan teguran ini, saya paham, saya tahu kalau misalkan ini itu adalah teguran dari Allah karena memang hidup saya berantakan gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika saya kembali lagi sama Allah, pasrah lagi sama Allah,
Kemudian saya melakukan kebaikan, walaupun waktu pertama kali itu saya melakukan kebaikan terhadap orang lain itu cuman ya nominalnya nggak terlalu besar lah sebetulnya gitu ya, kecil sekali gitu. Tetapi orang yang sama saya dikasih sedekah, kemudian orang itu mengucapkan hamdalah, dan dia itu mengucapkan doa yang sangat panjang sekali teman-teman waktu itu ya. Dulu itu adalah orang yang mohon maaf sekali ya, ada orang yang tunanetra, 2 orang lah datang gitu ke rumah. Ketika itu saya tidak nyaman-nyamannya ya teman-teman ya. Dan ketika dia datang nyamperin saya, karena memang saya waktu itu sedang berjemur di depan rumah, dia meminta sedekahnya. Akhirnya waktu itu saya memberikan, walaupun sedikit sebetulnya sih itu. Dia itu mengucapkan doanya sangat panjang sekali. Sepertinya kayaknya gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang saya berikan waktu itu. Tetapi karena memang saya ikhlas, dan dia juga menerimanya dengan ikhlas walaupun hanya sedikit teman-teman ya. Dia mengucapkan doa, dia meminta doa itu sama Allah, itu meminta kalau misalnya saya itu supaya sehat, dilancarkan rezekinya, selalu dapat lindungan dari Allah, kemudian dipermudahkan segala urusannya. Pokoknya panjang sekali, dan itu keterimanya sangat nyaman sekali teman-teman ya, sangat nyaman sekali. Makanya di video-video sebelumnya saya selalu menganjurkan lakukan kebaikan terhadap orang lain, sering bersedekahlah, karena ketika kalian melakukan sedekah itu ada perasaan nyaman tersendiri. Dan kalau seandainya sering itu kita lakukan, ketika kita melakukan sedekah sama orang lain, kita nyaman, lakukan lagi, nyaman lagi, lakukan lagi bersedekah, nyaman lagi, nanti lambat laun kita itu akan terbiasa. Ingat ya, tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Ketika nyaman kita alami terus-terusan, akhirnya kita akan nyaman seterusnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Jadi lupa nih ke topik utama ya. Kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Mengenai dampak terkena gangguan asam lambung dan ansitis psikosomatis, itu sangat banyak sekali gitu ya. Sebetulnya kalau untuk dikategorikan untuk gangguan asam lambung dan ansitis psikosomatis itu, misalkan kalau kalian sudah sehat pasti kalian akan lebih paham ya. Jadi sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan ansitis psikosomatis itu sangat mudah sekali sebetulnya diobati ya. Sangat mudah sekali diobati, karena untuk medisnya asam lambung itu cuma 1%. 99%-nya itu nih dari pikiran kita teman-teman ya. Pokoknya dari pikiran kita yang ngaco itu ya. Jadi kita itu kalau misalnya ada sensasi yang datang gitu ya, apapun itu sensasinya, pikiran kita itu selalu berpikir kemana-mana. Nah itu sebetulnya yang susah gitu ya. Makanya latih dari sekarang dengan berpikir wajar. Gimana sih supaya kita itu berpikir yang wajar? Ya pelajari dulu tentang asam lambung, tentang GERD, tentang ansitis, tentang psikosomatis, baru kalian akan paham. Dan kalau misalnya kalian sudah paham, kalian nanti akan berpikir wajar. Makanya ketika datang sensasi yang datang, kalian juga bisa menanganinya dengan tepat teman-teman ya. Tidak akan pusing gitu ya. Pelajari dulu ya. Pelajari tentang asam lambung, GERD, ansitis, psikosomatis gitu teman-teman ya. Oh ternyata sensasi asam lambung tuh cuman perih saja gitu ya, perih kemudian panas gitu kan. Berarti kalau misalkan ada kembung itu sebetulnya dari apa ya? Dari asam lambung. Oh ternyata itu dari GERD. Oh GERD itu dari mana? Oh memang GERD itu memang asal mulanya dari asam lambung yang tidak normal juga gitu, yang menjadi gas gitu, akhirnya mengembung perutnya, kembung, begah. Kalau misalkan mau makan itu serasa tidak lapar sama sekali, karena memang lambungnya sedang penuh gas, bukan penuh sama makanan gitu. Nah sekarang cara mengeluarkan cara menyembuhkannya seperti apa? Ya sewajarnya gasnya harus dibuang. Cara membuangnya seperti apa? Minum air hangat. Ketika kalian sendawa, ketika kalian kentut, gasnya berkurang, pasti akan nyaman lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan berpikir ketika perut kembung, waduh jangan-jangan liver nih, jangan-jangan begini nih, jangan-jangan kanker nih. Jangan, tidak ya. Tekankan saja kalau misalnya kalian sudah diponis sama dokter itu tidak akan bohong. Dokter itu orang-orang pintar. Dia itu menjadi dokter itu sekolahnya bertahun-tahun loh. Gitu ya. Jadi dia itu melakukan penelitian itu semenjak dia kuliah sampai lulus, sampai dia itu mempunyai gelar dokter ya. Akhirnya dia itu sudah mulai paham. Jadi ketika misalnya dia memponis kalian itu asam lambung dan ansitis psikosomatis, atau asam lambung saja atau gastritis sekalipun ya, itu ya sudah, jangan mencari penyakit-penyakit yang lain.
ya. Tetapi ini rasanya kok begini, ya memang rasanya seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dampaknya sangat banyak sekali. Sensasinya cuma sedikit tetapi dampaknya sangat banyak sekali ya. Nah itu teman-teman ya, kayak macam kelayangan itu bukan daripada asam lambung teman-teman. Kelayangan itu memang kita itu kekurangan gizi ya, kekurangan gizi itu dampaknya loh ya. Dampak dari asam lambung tidak benar, kita itu menjadi kekurangan gizi. Ya kalau misalnya orang kekurangan gizi ya seperti apa? Keseimbangan tubuhnya sudah pasti ya terganggu. Keseimbangan tubuhnya terganggu gitu ya. Karena apa? Karena gizinya untuk tubuh kita itu setiap harinya tidak terpenuhi. Wajar saja kalau kelayangan, ya. Wajar saja kalau misalnya pusing. Nah, gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Tahu Pak, kenapa sih saya itu sakit kepala ini ya? Bagian atas kepala itu kadang bagian pelipis ini tuh suka sakit gitu. Apakah itu juga sensasi asam lambung? Tidak teman-teman ya. Mungkin bagian kepala itu, ini pengalaman saya bukan dokter, sekali lagi ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi ini pengalaman saya. Waktu ketika saya mengalami sakit bagian kepala di sini ya, bagian atas kemudian bagian pinggirnya itu, coba diingat-ingat waktu itu juga saya jarang mandi, jarang olahraga, jarang keluar rumah, ya sudah pasti aliran darahnya tidak lancar gitu teman-teman ya. Kita itu selalu berdiam diri di rumah, nonton HP, mau gerak gimana ya sudah pasti ini sakit kepala teman-teman ya. Sakit kepala ditambah lagi kita itu berpikir tentang yang macam-macam, berpikir keras, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Ya nggak akan sakit ya, nggak sehat gimana ya sakit kepalanya. Nah itu makanya perbaiki itu. Kalau misalkan toh sudah tahu, oh ini ternyata memang saya kurang mandi, jarang mandi, sering berdiam diri di rumah gitu ya, sering nonton HP gitu ya, sering nonton TV, olahraganya tidak. Kalau sudah tahu ke arah sana ya sudah lakukan saja kebalikannya. Sering berdiam diri di rumah ya sudah keluar. Sering terlalu banyak nonton HP bikin sakit kepala ya sudah berhenti nonton HP-nya, kurangi nonton HP-nya gitu ya. Kemudian yang sering tiduran gitu ya sudah jangan tiduran, gerak aja gitu, cuman gitu-gitu aja. Nah itu ya. Nah untuk dampak itu sebetulnya banyak ya, makanya kalian harus mulai memahami dulu dampaknya. Dampak yang lain-lain untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sungguh banyak sekali, luar biasa sekali ya. Rambut rontok karena apa? Dari psikosomatis kita itu memang sering berpikir tentang penyakit gitu ya. Kenapa kok bisa rontok rambut? Ya karena kalau misalnya banyak pikiran, jangankan kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang yang tidak terkena pun kalau misalnya banyak pikiran itu rambutnya selalu rontok ya, selalu rontok. Kadang misalnya kalau dulu sehat ya, ingat-ingat waktu kejadian dulu ya, ingat-ingat ketika kalian kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung. Kalau misalkan lagi mandi, nyisir gitu kan, cuek kan ya. Wah ini rambutnya rontok. Iya nih, banyak pikiran nih. Nah seperti itu kan ya. Nah itu teman-teman, jadi pahamilah ke arah sana ya. Kemudian sakit bagian punggung gitu ya. Sakit bagian punggung itu memang ada penegangan otot ya. Penegangan otot itu memang karena kenapa? Karena kita mengalami takut ya. Kalau misalnya kita ketakutan, dengan sering ketakutan, akhirnya ototnya itu menegang, belum membaik juga, belum meregang juga, udah takut lagi, menegang lagi ototnya, belum meregang lagi ototnya, kita sudah mengalami ketakutan lagi, tambah meregang lagi, mau sampai kapan ya? Nah itu teman-teman ya, jadi wajar saja ketika sekarang mulai sudah agak membaik, kalau sekarang lagi tahapan perbaikan, tetapi badannya masih terasa ngilu, wajar saja karena selama ini kita itu ototnya selalu menegang terus, nggak pernah kendor-kendor. Akhirnya sekarang itu sudah mulai terasa pegal-pegal kayak gitu. Itu wajar saja. Lakukan saja penanganannya. Seperti apa ya logikanya? Kalau misalnya kalian ototnya menegang, ya harus dikendorkan lagi ya, harus diregangkan lagi. Relax saja, santai saja. Kalau misalnya kita relax, kita santai, otot kita juga nggak akan menegang teman-teman. Tapi Pak ini nggak bisa tenang, nggak bisa rileks. Ya namanya juga orang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang susah sekali. Tetapi kalian yang penting kalian harus berpikir wajar saja dulu. Ya nggak apa-apa lah, wajar lah karena memang sekarang itu sedang terganggu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, cemasnya sedang kamu wajar saja. Jadi nggak akan dibikin cemas tambah lagi gitu ya. Jadi
tenangkan saja ya, karena memang tetapi saya juga tidak memungkiri ya, untuk ketenangan itu memang sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali, tapi nggak apa-apa lah. Nanti seiring dengan waktu berjalan itu kalian pasti akan membaik lagi ya. Nah itu teman-teman ya. Nah dampak yang terkena gangguan asam lambung itu sebetulnya banyak sekali ya dampaknya itu. Jadi kadang kalau misalkan lagi sakit perut gitu ya, suka keluar keringat, kita itu memang sangat sulit membedakan ya, ini keluar keringat dingin itu memang dari jantung apa memang dari asam lambung. Karena memang untuk jantung juga suka mengalami mengalami keringat dingin gitu. Tetapi karena kalian sudah diponisnya asam lambung, ya sudah, ketika kalian sudah dicek jantungnya, kata dokter fine-fine saja, baik-baik saja, ya sudah ya, sudah saja. Jadi jangan pernah mencari penyakit yang lain. Toh kalian itu sampai sekarang itu tidak apa-apa kan ya. Yang kalian rasakan itu sekarang itu cuman tidak nyaman saja, gitu ya. Nah itu jadi berarti kalian harus berpikirnya begini. Iya ya, saya itu sekarang itu sedang merasakan tidak nyamannya saja. Yang lain-lain kok tidak apa-apa. Sekarang itu cuman merasakan tidak nyamannya saja. Ya sudah, perbaiki saja tidak nyamannya itu. Caranya seperti apa? Kenali dulu ini tidak nyaman itu dari mana. Kalau misalnya kalian tidak nyamannya dari cemas, ya sudah, jangan cemas gitu ya. Tekankan saja bahwa apa yang kalian cemaskan itu, misalkan saya mencemaskan tentang hidup ini sepertinya kayak nggak lama lagi, jangan seperti itu. Tekankan saja dalam pikiran bahwa ini saya baik-baik saja, ini cuma perasaan saja gitu. Jadi berpikirnya wajar gitu teman-teman ya, jangan berpikir hal yang lain-lain. Jadi berpikirnya wajar saja, ini sekarang tidak nyaman karena memang saya sedang cemas. Tenangkan saja pikirannya biar kalian tidak tambah cemas lagi. Nah itu ya, kalau misalkan kalian sering mengalami cemas, berpikir hal wajar lagi karena mental kalian sedang terganggu. Jadi biar kalian itu nggak tambah cemas lagi gitu ya. Jadi cemasnya biar berkurang. Berpikir wajar saja. Waduh ini saya sedang cemas nih. Waduh jangan-jangan ini pertanda kematian saya. Bukan seperti itu ya. Jadi ketika kalian sekarang itu sedang mengalami cemas, karena memang untuk cemas itu kadang rasa tidak nyamannya itu secara tiba-tiba teman-teman ya. Jadi ketika duduk gini kadang suka terasa ada perasaan cemas gitu ya. Nah kalian langsung cepat-cepat berpikir ya, berpikirnya begini, waduh nih cemas datang lagi nih, waduh ini sensasinya cemas ini datang lagi, ini mental saya sedang terganggu, tetapi tidak apa-apa gitu ya. Biar kalian itu cemasnya tidak bertambah lagi. Jadi ketika kalian cemas datang, kalian jangan berpikir begini, waduh ini cemas datang lagi nih, waduh jangan-jangan penyakitnya bertambah lagi, waduh jangan-jangan saya akan mati sekarang nih. Tidak teman-teman, ketika kalian cemas, lakukan hal yang paling pertama, duduk tenang ya, duduk tenang, langsung kalian berpikirnya yang wajar. Waduh ini sedang cemas lagi, wajar saja, asam lambungnya sedang tidak beres, mentalnya sedang terganggu lagi. Tenangkan saja, minum air hangat pelan-pelan biar kitanya rileks, santai. Dan kalau misalnya sudah rileks, santai, itu cemasnya tidak akan besar ya, mungkin cuma 20% atau 10%, seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk asam lambung dan ascites psikosomatis dampaknya sangat banyak sekali teman-teman ya. Kadang ada kedutan gitu mungkin, tetapi di video-video yang dulu itu sering banyak orang itu yang bertanya tentang pak kedutan gitu ya, apa itu dari asam lambung. Nah tetapi untuk season kali-kali ini udah berapa bulan ya, itu nggak ada yang mempertanyakan kedutan ya. Berarti alhamdulillah sudah banyak yang membaik ya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Itu untuk kedutan, saya itu waktu itu kedutan itu di mana-mana. Ketika duduk nonton TV gini gitu ya, kadang-kadang itu suka ada kedutan ya di lambung gitu ya, di lambung atau di perut, kadang di dada, kadang di lengan, kadang di paha. Jadi kedutannya itu nggak beraturan, kadang di mana-mana gitu ya. Memang itu juga waktu itu saya merasa cemas ketika saya belum paham ini kedutan apa ya, kedutan apa. Ternyata ketika saya pelajari, ketika saya mulai mengerti, itu kedutan itu memang dari stres kita sendiri ya. Jadi jangankan otak, kulit kita, otot kita itu juga mengalami stres. Stres karena apa? Karena memang sering menegang ya. Ini pengalaman saya nih ya, pengalaman saya. Otot kita itu sering menegang, sering dipermainkan ya. Jadi kadang menegang, kadang tidak, kadang menegang, kadang tidak. Jadi akhirnya stres sendiri, apalagi ditambah lagi kebutuhan gizinya itu tidak terpenuhi ya. Jadi akhirnya
suka kedutan lah di mana-mana, nggak beraturan ya. Nah ketika mulai saya mengerti ke arah sana, akhirnya saya coba tenangkan, oh ini ternyata memang dari stres saya sendiri gitu. Akhirnya kalau misalnya kedutannya pengen hilang, ya sudah, stresnya kurangi, jangan berpikir tentang penyakit, kemudian vitaminnya atau gizinya tambah lagi biar terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian dampak yang lainnya lagi seperti bersosialisasi dengan orang lain. Kalau misalnya ketemu sama orang lain itu males ya, males sekali ketemu sama orang lain itu. Jangankan ketemu sama orang lain, kita itu kalau misalkan jalan terus ada orang lain, itu sepertinya kita minder ya, kita minder, kemudian enggan bertemu sama orang-orang gitu ya. Nah itu yang saya alami. Kalau misalnya Anda tidak, ya syukur, alhamdulillah. Mungkin karena memang setiap orang itu dampaknya itu berbeda-beda, tetapi karena waktu itu untuk saya itu saya mengalaminya seperti itu. Jadi ketika dulu pertama kalinya mau masuk ke keramaian itu memang sangat sulit sekali teman-teman ya. Jadi ketika masuk ke keramaian itu suka gemeteran ya, kemudian ada perasaan tidak nyaman gitu ya. Nah karena di saat itu saya sudah mulai paham, akhirnya saya coba tenangkan lah. Saya bilang ini sensasinya sedang datang lagi, tidak akan apa-apa, harus saya lawan, ini cuma mental saya gitu ya. Rasa gemeteran, rasa tidak nyaman, ini karena mental saya sedang terganggu, saya sedang mengalami ketakutan hari ini, saya bilang gitu. Tenangkan, kemudian saya lawan. Karena memang saya waktu itu sering bawa air minum ya, bawa air mineral, hanya saya minum, ditenangin. Kemudian ketika paling sekitar setengah jam, 15 menit, setengah jam lah ya, itu ya, perasaan tidak nyamannya ya. Ketika sudah tenang, saya tersenyum lagi waktu itu. Nah saya bilang ini ya, udah tidak ada lagi cemasnya, saya bilang itu, saya lanjut lagi waktu itu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis itu memang sangat lucu teman-teman ya. Jangan saya ya, kalian juga nanti insya Allah kalau misalnya kalian sudah mulai sehat total, sudah mulai membaik, nanti kalian juga akan tertawa sendiri ya. Tetapi kalau untuk saat ini, kalau misalkan seperti saya sudah sehat gini, tertawa gitu ya, karena orang lain itu suka marah-marah ya. Si bapak katanya ini menyepelekan tentang penyakit, nggak ingat dulu waktu menderitanya gimana, kenapa sekarang tertawa. Nanti juga kalian alami sendiri ya. Ternyata memang gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis itu seperti itu gitu ya. Kita karena memang dipermainkan sama pikiran kita ya. Itu lucunya penyakit ini gitu ya teman-teman ya. Lucunya penyakit ini itu seperti itu. Jadi kita itu dipermainkan sama pikiran kita gitu ya. Jadi kadang makanya kalian harus mulai percaya nih sama orang-orang yang pinter hipnotis gitu ya. Tanpa disadari kalian juga sekarang itu sudah terhipnotis sama diri sendiri. Coba bayangkan ya, gimana nggak terhipnotis sama diri sendiri ya. Kalau misalkan kalian makan ya, sebetulnya kalau misalkan makan buah naga itu memang tidak akan apa-apa ya. Untuk asam lambung dan anxiety psychosomatis, makan buah naga itu tidak apa-apa ya. Karena memang sudah saya melakukan survei sama beberapa orang ya, hampir 50 orang kayaknya waktu itu bulan-bulan kemarin itu, sama teman-teman yang suka datang mampir ke rumah gitu, suka saya tanya gitu, makan buah naga cocok nggak? Cocok. Nah, ini cocok. Tetapi waktu itu ada satu orang yang bilang katanya, saya buah naga nggak cocok katanya gitu. Kenapa nggak cocok? Saya bilang tuh, iya katanya kalau misalnya makan buah naga itu sensasinya suka datang begini. Ketika saya nilai pembicaraan dia dari awal sampai akhir, saya memperhatikan pembicaraannya, jangan-jangan ini orang makan buah naga itu karena memang perasaan tidak nyamannya, karena memang psikosomatisnya dia gitu teman-teman. Makanya ketika datang lagi ke rumah, kebetulan di rumah ada buah naga waktu itu ya, saya bilang, nih makan buah naga, saya bilang begitu. Wah apa katanya ini nanti sensasinya datang lagi? Enggak, saya bilang gitu ya. Akhirnya dia itu tidak mau sebetulnya ya, tidak mau makan buah naga waktu itu. Padahal itu buah naga itu nggak akan apa-apa gitu ya. Akhirnya ya udahlah, saya nyuruh ke istri waktu itu, tolong dikupas buah naganya dong, saya bilang begitu. Akhirnya dikupas, dipotong-potong dadu waktu itu ya, dipakai pisir waktu itu. Akhirnya saya kasih tusuk gigi ya, 2 waktu itu, bukan garpu loh waktu itu ya. Saya kasih tusuk gigi, saya bilang nih pegang, saya bilang enggak pak katanya, saya nggak makan buah naga. Iya biarin, nggak dimakan juga nggak apa-apa ya, yang penting pegang aja dulu gitu.
Pas ketika dia pegang, akhirnya dia pegang, nggak ditaruh ya, pegang, saya ajak ngobrol sana sini, akhirnya saya contohin, saya makan buah naga, ngobrol gitu. Dia itu alhamdulillah ya sempat bisa tersenyum, dia cerita yang lain lagi tanpa dia sadar dia itu makan buah naga ya. Waktu itu dia makan buah naga sampai buah naga itu hampir habis sama dia ya, mungkin dia lagi lapar nggak tuh apa. Mau makan ini pasti dia nonton ya, dia itu pasti kalau dia nonton itu pasti dia tersenyum ya. Dia itu makan ya, pertama dia satu makan, satu lagi makan, saya perhatiin dia waktu itu ya. Nah ketika waktu itu saya makan cuma beberapa biji ya, karena memang saya itu pengen mengalihkan pikiran dia itu supaya makan buah naga, jadi dialihkannya saya ajak ngobrol terus ya. Nah ketika habis waktu itu, ketika ngobrol panjang lebar hampir sekitar 2 jam lebih waktu itu ya ngobrol di rumah. Dan ketika itu karena memang terpotongnya oleh adzan asar waktu itu, saya bilang saya mau ke air dulu nih, saya bilang gitu. Sehat kan ya, saya bilang itu. Sehat Pak, alhamdulillah. Nah pas ketika dia pulang, karena memang di rumah ada lagi ya, masih ada buah naga waktu itu, saya bilang ke istri, tolong ambil buah naga satu, saya bilang tuh mau dikasihin ke orang itu. Dia nolak waktu itu. Enggak Pak, makasih katanya. Kalau makan buah naga saya itu nggak bikin nggak nyaman. Yang benar saya bilang tuh gitu ya, benar Pak, untuk buah naga itu kontan buat saya katanya, kontan. Jadi ketika makan buah naga itu paling 5 menit langsung terasa tidak nyamannya. Saya tertawa waktu itu, tertawa bak-bak. Saya bilang lu bilang gitu ya, yang tadi lu makan itu kan buah naga, saya bilang tuh gitu. Akhirnya dia itu terdiam gini ya, dia tuh ngelamun terdiam. Iya ya, saya tadi makan buah naga ya. Dia bilang seperti itu. Akhirnya dia pulang ya, saya bilang nih buat nanti dimakan di rumah ya katanya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Nah di rumah itu sekitar jam berapa ya, besoknya kalau nggak salah besoknya dia itu telepon saya, Pak katanya ini saya nggak nyaman lagi, ini pasti gara-gara buah naga. Wah saya bilang sini lu datang lagi ke sini, saya jelasin lagi. Akhirnya saya jelasin lagi. Jadi memang saya jelasin tentang psikosomatis ya. Psikosomatis sebetulnya, jadi psikosomatis itu otak kita yang berpikir, tubuh kita yang merespon. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah saya jelaskan itu seperti itu ke teman saya. Akhirnya dia juga tersenyum. Nah ingat-ingat ya, saya bilang sekarang tidak akan apa-apa. Itu hanya psikosomatis. Jadi kita itu terhipnotis diri sendiri. Jadi ketika kita misalkan otak kita berbicara ini akan sensasi, ini bakalan sensasi datang, maka tubuh kita itu merespon, makanya sensasinya datang lagi gitu ya, pasti datang lagi. Jadi secara tidak langsung kita itu terhipnotis dengan pikiran kita sendiri. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami ke sana. Makanya ketika kalian kalau misalkan sudah mulai paham tentang psikosomatis, mulai sekarang jangan berpikir yang lain-lain teman-teman ya, berpikirnya tentang kesehatan. Sehat, saya sehat. Kalau misalnya ada orang nanya, gimana nih udah sehat? Sehat. Ya, gimana nih sudah baikan? Baik gitu ya teman-teman ya. Gimana sekarang udah bahagia? Bahagia gitu. Biar tubuh kita itu merespon dengan sendirinya gitu ya. Jadi kita misalkan sudah berpikir sehat, maka tubuh kita akan merespon dengan sendirinya, maka kita akan sehat. Ya. Apakah bahagia? Bahagia. Makanya ketika sering berpikir tentang bahagia, maka tubuh kita akan merespon dengan sendirinya. Pasti kita akan bahagia lagi. Ya. Nah, tetapi untuk mengalihkan pemikiran seperti itu memang sulit ya, memang sulit. Makanya saya di video-video sebelumnya sampai detik ini juga selalu menganjurkan lakukan hobi yang menyenangkan, biar pikirannya tetap terlatih, kemudian mental kitanya juga terlatih. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami ke sana. Jadi nah itu ya, jadi makanya kalau misalnya berbicara masalah dampak asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat banyak sekali sebetulnya ya, sangat banyak sekali ya. Itu ya, kita enggan untuk bersosialisasi dengan orang lain, kita itu mau keluar jadi serba takut gitu ya. Kehidupan kita itu jadi memang kurang berarti, kurang beraktivitas gitu ya, kurang produktif gitu ya. Mau makan sesuatu menjadi takut, keadaan kita itu mulai mudah lemah gitu ya, tidak sekuat dahulu. Dampaknya sangat banyak sekali ya. Jadi makanya
ketika berbicara dampak, kalau misalnya kalian sudah paham, oh ternyata dampaknya memang untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu dampaknya sangat banyak sekali. Jadi ketika kalian ada sensasi juga, kalian jangan bingung kan, itu memang dampaknya gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah paham, sensasi asam lambung tuh memang seperti ini, sensasi GERD itu ini, sensasi anxiety ini seperti ini, kemudian psikosomatis itu seperti ini. Tapi ini kok rasanya begini, oh mungkin itu dampak ya. Dampaknya seperti apa? Cari keterkaitannya, lakukan penanganannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, karena ini sudah lama lagi nih. Aduh, akhir-akhir ini saya membuat video itu jadi tambah lama lagi karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya kalau misal untuk dibicarakan sebetulnya cuma sedikit sih. Cuma sedikit. Nah, untuk sensasi asam lambung pun itu udah berapa kali saya share ya di videonya, cuman karena memang mungkin kesininya jadi banyak pendatang baru lagi yang ini sudah sehat, dia keluar sudah jarang nonton lagi, ada lagi pendatang baru akhirnya bertanyanya tentang hal itu lagi. Jadi videonya saya ulang-ulang lagi, makanya bagi teman-teman yang baru bergabung nih ya, biar videonya tidak berulang-ulang, sebelum kalian bertanya, tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena memang untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, dari macam-macam sensasi, kemudian perasaan tidak nyaman, kemudian perasaan tidak rasa cemas, kemudian ketakutan, sampai dulu itu aktivitas saya itu mulai terganggu. Wah, pokoknya untuk semuanya sudah saya share di video-video yang terlama ya. Nah itu teman-teman ya, ini udah lama lagi nih videonya. Nah itu teman-teman videonya di season kali ini berbicara masalah dampak sangat banyak sekali sebetulnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu di season sebelumnya tentang sensasi asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian kalian mengalami ada sensasi yang baru, kalian gak usah khawatirkan, itu memang dampaknya saja, dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Cari saja keterkaitannya apa. Kalau misalkan kekurangan ini, lakukan saja penanganannya. Saya tuh butuh ini, lakukan penanganannya gitu ya. Saya butuh ini, lakukan pemenuhannya. Nah seperti itu teman-teman ya. Yang penting catatan buat kalian, jaga 3P-nya, tetap jaga ya. Jaga 3P-nya, pola makannya dijaga, jam makannya dijaga ya. Kemudian jenis makanannya juga dijaga. Kalau makanan-makanan yang lain kalian boleh bebas makannya, tetapi kalau yang lagi parah-parahnya jangan dulu lah. Jadi jaga jenis makanannya. Kalau misalkan makanan itu ada efek sampingnya, sebaiknya jangan ya. Nah itu, kemudian pola hidupnya, istirahat mulai dari sekarang itu, tidur di malam hari itu minimal 8 jam. Kenapa harus minimal 8 jam? Sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Lakukan saja tidur minimal 8 jam. Kalau misalkan kurang dari 8 jam, besoknya pasti tidak akan nyaman. Seperti itu teman-teman, itu pengalaman saya. Kemudian olahraganya juga dijaga minimal 30 menit dalam sehari. Kenapa harus seperti itu? Biar aliran darah dan oksigennya ke seluruh tubuh itu lancar gitu teman-teman. Karena memang kalau misalkan darah kita tidak lancar, oksigen kita tidak lancar, pasti dampaknya sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pola berpikirnya juga harus dijaga. Mulai dari sekarang berpikirlah masa bodoh, apapun yang terjadi nggak usah dipikirkan gitu, baik itu pekerjaan, baik itu urusan rumah tangga, baik itu. Jadi berpikir, kalian boleh berpikir, kalian boleh memikirkan, tetapi jangan terlalu jangan terlalu diperbesar pemikirannya gitu ya. Apapun hasilnya kita terima saja ya. Kita kembali lagi ke diri kita. Yang penting kita fokus sama kesehatan kita, yang penting kita nyaman lagi, kehidupan kita kembali lagi. Itu saja yang harus kalian pikirkan gitu ya. Masalah hal-hal yang lain jangan terlalu dipikirkan. Apapun hasilnya kita terima apa adanya. Belajar masa bodoh sekarang ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian yang terakhir, kalian harus menjalaninya harus dengan penuh sabar. Ketika sensasi datang, lakukan saja penanganannya. Ada sensasi lagi datang, lakukan lagi penanganannya. Harus sabar terus berulang-ulang. Catat sekali lagi, apakah asam lambung ini bisa sehat? Bakalan sehat. Tetapi kalau misalnya lagi kambuh-kambuhnya, ingat berarti kalian asam lambungnya belum beres. Jadi memang wajar saja kalau ketika asam lambungnya sebelum beres, itu sensasinya pasti hilang timbul gitu ya. Makanya saya selalu bilang, sabar menjalaninya, lakukan saja penanganannya.
Kalau misalnya kalian nanti sudah sabar menjalaninya, rajin menangani ketika sensasi datang, tidak berpikir yang lain-lain, seiring dengan waktu nanti lambat laun kapasitasnya akan berkurang sendiri gitu ya teman-teman ya. Yang dulu misalkan hari ini misalkan sensasi datangnya itu 5 kali, mungkin besoknya karena memang kalian sabar, mungkin minggu depannya berkurang, bulan depannya lagi berkurang, bulan depannya lagi sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya rasakan waktu itu yang saya alami waktu itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, doa saya semoga kalian cepat membaik, semoga kalian cepat sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian bagi teman-teman yang sekarang masih parah-parahnya, pemikirannya masih terganggu, semoga kalian cepat kembali lagi pikirannya ke berpikir yang wajar. Ingat ya, sekali lagi saya sampaikan, sabar menjalaninya, kalian itu akan sehat, akan baik-baik saja, karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Mengganggu terhadap kualitas hidup kalian, menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ada salam katanya dari Ibu Nurul ya. Ibu Nurul, kalau nggak salah itu channelnya itu Inspirasi Ibu Nurul. Dia selalu berdoa katanya, ketika dia mendengarkan cerita saya, dia sampai kaget ya. Oh ternyata memang penyakitnya seperti itu katanya gitu ya. Iya Bu, saya bilang tuh gitu. Makanya dia juga sudah nge-share video tentang doa agar cepat terhindar dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Doa agar cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Bu Nurul sudah itu katanya sudah nge-share video, dan tadi malam juga sudah saya lihat ternyata memang sudah ada. Dan alhamdulillah kalau misalnya kalian berdoa sama Allah, pengen doa kesembuhan, ikuti saja channel Bu Nurul. Nanti di sana ada yang judulnya itu doa terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau nggak salah seperti itu ya, saya juga lupa lagi. Nah itu teman-teman ya, tonton saja di sana, baca, dengarkan, baca setiap kalian mau menjelang tidur, baca saja ya, karena memang kalau yang namanya ikhtiar itu memang kewajiban ya, kewajiban teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan untuk kesembuhannya itu terserah Allah. Kalau misalkan kata Allah kamu belum sembuh ya belum sembuh, tetapi beda kalau misalkan kata Allah kamu sembuh hari itu juga sembuh. Makanya lakukan pendekatan sama Allah. Ikhtiar memang kewajiban, tetapi kembalikan lagi sama Allah. Gangguan ini memang dari Allah, makanya kita pasrah, kembalikan lagi sama Allah. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.